Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Ignatius Magelang. Selamat datang pula kami ucapkan kepada saudara-saudari dari gereja, denominasi yang lain ataupun paroki lain yang berkenan meluangkan waktu untuk beribadah bersama. Malam ini merupakan malam yang istimewa karena kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian perayaan Natal sekaligus mensyukuri rahmat tahun yang baru melalui sebuah ibadah pujian bertema Madah Natal. Dalam ibadah ini, kita akan diajak untuk berdoa, berefleksi, dan bernyanyi bersama, serta kita akan menikmatinya. Keterlibatan Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam setiap doa serta nyanyian akan membuat ibadah ini lebih hidup dan bermakna. Untuk mendukung kehikmatan ibadah, mohon semua alat komunikasi dinonaktifkan atau diset dalam mode getar. Tibalah saatnya kita memulai ibadah ini. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita agar layak menyambut Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karena kasih-Mu yang tanpa batas, Engkau mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penyelamat dunia. Ia hadir menjadi teman seperjalanan kami dalam persiarahan hidup ini. Berkat kehadirannya, kami tak lagi merasa sendirian. Bersamanya pula, kami ingin menjalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan iman yang kuat, harapan yang teguh, serta kasih yang makin mewujud nyata. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Malam yang sunyi di kota kecil Bethlehem. Angin dingin memilin sepi, mengguratkan kecemasan di hati Yusuf dan Maria. Di manakah mereka akan mendapat tumpangan ketika setiap pintu tertutup rapat hingga menipiskan harapan?
Kemanakah lagi mereka harus mengetuk ketika seluruh kota diliput kantuk? Tidak adakah tempat bagi kehadiran Sang Juru Selamat? Tidak adakah ruang tersisa bagi kelahiran Sang Putera? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga di tengah segala pergumulan hidup, hati kami masih cukup peka untuk memberi tempat bagi kehadiran-Mu. Kami mau terus berjaga agar lembut-Mu mampu kami dengar dan kami tanggapi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Malam makin hening, bintang gemintang semakin bening. Di sana, di sebuah kandang hina, di tengah keheningan alam raya, seorang bayi papa hadir di tengah dunia. Yang Maha Kuasa telah memilih wujud kesederhanaan agar kita yang penuh dosa lepas dari hukuman. Di malam yang kudus itu, kerinduan angkasa raya dan bumi akan kasih ilahi telah tergenapi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami seringkali larut dalam gaduh, hingga tak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sejati, mana yang imitasi. Ajarilah kami mencintai keheningan, agar suara-Mu makin jelas kami dengar. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Dinginnya malam menyusup ke sudut-sudut kandang. Kain lampin tak cukup untuk menghangatkan raga dari putra tersayang. Maka terulurlah tangan sang bunda. Bayi mungil didekapnya erat di dada. Bibirnya membisikkan senandung di telinga Ananda. Dingin mereda, kehangatan mengemuka. Kasih membawa perubahan nyata. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dunia kami terasa dingin karena kurangnya sapaan dan rasa kasih sayang. Ajarilah kami membuka diri terhadap sesama dan berbagi kasih dengan mereka, agar kehidupan kami menjadi hangat kembali. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kelahiran Yesus adalah jawaban atas kerinduan panjang umat manusia. Juru selamat yang telah dinubuatkan dan dinantikan selama berabad-abad, kini telah menjelma nyata. Hadir di tengah dunia, Allah memenuhi janjinya. Harapan manusia tidak berujung sia-sia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami merindukan apa yang baik dan benar. Bantulah kami untuk memupuk pengharapan akan nilai-nilai keutamaan. Sebab pada yang baik, benar dan utama
Engkau hadir dan meraja. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Surga dan bumi berpaut karena lahirnya bayi yang lembut. Allah dan manusia terjembatani oleh bayi nan suci mulia. Inilah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Inilah warta gembira bagi seluruh alam raya. Semua semata berkat kehadirannya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami sebagai kabar baik bagi semua orang. Ubahlah hidup kami agar menjadi warta gembira, terlebih bagi sesama yang menderita. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Demikian gemuruh seruan para malaikat membelah angkasa. Megah mempesona, Allah dimuliakan, manusia beroleh kedamaian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga hidup kami menjadi persembahan yang layak untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu membawa damai sejahtera bagi mereka yang kami jumpai dan layan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Oh
Ibu bapak, saudari-saudara, selamat malam semuanya. Gimana perasaannya ikut ibadah atau menyanyikan Mada Natal ini? Senang. Iya. Syahdu, betul? Nengati maknyes, betul? Ya. Mada Natal sering ditampilkan untuk menyemarakkan perayaan Natal. Bagi contoh, pengusaha Katolik Jakarta, Pukat, menggunakan Mada Natal untuk menggalang dana bagi Keuskupan Agat Papua dengan mengundang ADMS dan orkestranya. Kalau kita cukup Adik Wijaya. Soalnya pro bono ki gratis. Keuskupan Agung Semarang juga mengadakan Mada Natal. Salah satu artisnya adalah Romo Antonius Dodit Haryono, VCAP kita. Bintang tamunya Joy Tobing. Kalau itu bukan untuk menggalang dana, hanya untuk seneng-seneng. Dokumennya bisa dilihat di YouTube. Zamannya zaman YouTube, maka semua itu ada memorinya. Kali ini saya tidak secara khusus menyampaikan renungan Natal, tetapi cakupan lebih luas. Pentingnya paduan suara dalam liturgi. Ibu bapak, saudara-saudari, ada penyair yang mengatakan demikian. Kata-kata menyentuh pikiran. Musik menyentuh hati. Tetapi paduan suara menyentuh keduanya, baik hati maupun pikiran. Tepuk tangan. Nah, pertanyaannya adalah, sejauh mana peran serta paduan suara, nyanyian-nyanyian liturgis itu sungguh bermanfaat dalam liturgi peribadatan, tentu dalam konteks ini liturgi Gereja Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau merunut dari Alkitab, yang namanya musik, yang namanya paduan suara, itu sudah gayeng, sudah ada sejak Raja Daud. Ketika Daud mempersiapkan pembangunan tempat ibadat atau bait Allah, di sana dikatakan bahwa Daud mengumpulkan orang-orang untuk melakukan puji-pujian. Bisa dibaca pada kitab 1 Tawarik, bab 23, ayat 5. Dikatakan demikian, kadang nggawa kitab suci tak wacake. 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian. Kita tahu Daud ini menciptakan mazmur-mazmur, mengarang mazmur banyak sekali. Kitab Mazmur itu ada 150 bab yang ada berupa puji-pujian, syukur
doa-doa untuk Allah. Selanjutnya ketika bait Allah sudah selesai, maka Salomo anaknya Daud pun mengumpulkan para Lewi. Di sana disebutkan angkanya malah. Yang menjadi penyanyi itu 288 orang. Wakil banget tuh kuwi. 288 sing kur e. Mene dhewe golek 10 yang ngile, ya toh? Nah itu. Nah, mereka mengiringi peribadatan puji-pujian. Juga setelah pulang dari pembuangan, bait Allah sudah hancur, tinggal tembok-tembok. Maka Gubernur Nehemia juga mengumpulkan orang-orang untuk menyanyi dan bermusik. Bahkan kurnya dibagi dua. Ada yang rombongannya pertama disebut nama-namanya. Bisa dibaca di kitab Nehemia bab 12 ayat 27 sampai 43. Yang satu rombongan berjalan menyanyi sambil berjalan ke arah kanan. Satu rombongan lagi berjalan ke arah kiri, nanti ketemunya di bekas bait Allah. Jadi kalau merunut dari perjanjian lama, Alkitab pun memberi kesaksian kepada saya dan saudara-saudari, nyanyian, madah, atau musik itu sangat sentral, sangat penting dalam beribadah bersama. Saiki pertanyaannya, kira-kira Yesus nyanyi ora? Ayo, saiki. Kira-kira Yesus nyanyi ora? Yesus rupa-rupanya menyanyi juga. Mau tahu ayatnya? Bisa dibaca dalam Matius 26 ayat 30. Ini menjelang kisah sengsara sebenarnya. Dikatakan demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Untuk apa? Berdoa, lalu ditangkap, lalu bersengsara, disalib. Rupa ini kita mendapat kesaksian dari Alkitab bahwa ternyata Yesus dan murid-muridnya pun juga menyanyi atau menaikkan pujian kepada Allah. Begitu pula setelah Yesus naik ke surga, apakah kira-kira jemaat perdana juga menyanyi, bermadah, memuji Tuhan lewat musik dan nyanyian? Pasti. Bisa dibaca dalam surat Paulus kepada umat di Kolose bab 3. Di sana juga dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Jadi ternyata tadi kita melihat sejarah dalam perjanjian lama, umat perjanjian lama menyanyi, memadahkan puji-pujian dan syukur, demikian pula gereja. Dan itu terus berlanjut sejak Konstantinus Agung menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Maka semakin marak gereja-gereja dibangun, semakin banyak pula
kelompok-kelompok paduan suara menjadi atau berperan dalam ibadah atau liturgi. Dan akhirnya semakin semarak lagi ketika Paus Gregorius Agung mengumpulkan lagu-lagu, menyeleksi dan menata kembali, memasukkannya di dalam tata perayaan Ekaristi. Maka kita mengenal yang namanya lagu apa? Gregorian. Nah, sekarang lagunya tidak banyak yang Gregorian, jadi tidak begitu hafal. Nah, sampai akhirnya dalam Konsili Vatikan, konstitusi liturgi mengizinkan bahwa lagu-lagu daerah boleh, yang sesuai tentu saja, boleh dipakai dalam liturgi peribadatan Gereja Katolik. Maka kita mengenal lagu dolo-dolo, Bapak kami macam-macam, roh seneng. Itu kan inkulturasi dalam liturgi, termasuk nyanyian-nyanyian dipakai dalam liturgi resmi. Maka kesimpulannya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, menurut konstitusi liturgi, kalau saya dan saudari-saudara menyanyi, bermadah, itu dimaksudkan satu, untuk glorificatio Dei. Glorificatio Dei. Kita menyanyi pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, sanctificatio hominem. Kita menyanyi untuk menyucikan manusia. Bapak Ibu, kalau kita menyanyi dalam liturgi, dalam peribadatan, dalam ibadah pujian dan syukur, betapa ibadah menjadi sepi kalau tidak ada nyanyian, ya dah? Maka sekarang ini di gereja ini misa harian pun ada nyanyiannya. Setidaknya pembuka, kudus, dan lagu penutup. Lalu sekarang, supaya liturgi ini orang ming anyep-anyep bae, meneng-menengan bae ya toh, supaya semarak, maka ada nyanyiannya. Dua, dengan menyanyikan madah seperti madah Natal ini, kita semakin menyadari, semakin mengakui keagungan Tuhan yang menyelamatkan kita dalam diri Yesus Kristus. Maka selalu madanya mengandung kristologis, artinya puji-pujian kepada Kristus. Juga bermadah berarti membangun jemaat. Mengapa? Kan tidak semua bisa nyanyi sekelas Mas Ade atau Bu Anis. Tidak? Sebagian dari kita yang gandul-gandul. Gitu. Nunut. Nah, dites tenanan durung karuan iso nyanyi plus termasuk saya. Saya jujur tidak bisa nyanyi. Ming gandul-gandul. Ming kulino nyanyi. Nek kon maca not blas. Ra iso. Nah, maka dengan menyanyi bersama madah seperti malam ini, walaupun tidak bisa nyanyi, berani ikut nyanyi. Karena terlibat atau ambil bagian dalam kebersamaan. Jadi kesimpulannya jelas, ayo kita bersemangat menyanyi, latihan kur, tidak hanya untuk kepentingan malam ini, madah Natal ini, tetapi untuk liturgi-liturgi lainnya yang biasa,
yang rutin, itu juga tidak kalah penting. Amin. Cukup, Tuhan memberkati. Jangan takut, jangan cemas. Inilah pesan utama kehadiran Mesias. Para malaikat menyatakannya dengan tegas. Gembala-gembala pun terpekur penuh syukur. Damai menyeruak, takut dan cemas hilang serentak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh kecurigaan, konflik, dan permusuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Gerakkanlah tangan kami untuk membangun jembatan persaudaraan dan bukan meninggikan tembok pemisahan. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Didorong oleh warta malaikat, para gembala segera mencari sang bayi ilahi. Bergerak, berlari, melompat, melintasi padang belantara, menuju Bethlehem di tanah Yudea. Lalu ketika yang dicari telah di depan mata, bersujudlah mereka dengan hati penuh lega. Allah yang maha besar berkenan menemui manusia hina dina.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana para gembala digerakkan oleh warta para malaikat, kami pun ingin terus bergerak mengikuti-Mu dalam perjalanan hidup ini. Berilah kami kekuatan untuk menapaki jalan-jalan-Mu dengan hati teguh dan penuh sukacita. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kabar kelahiran Yesus berkumandang sampai seberang. 3 orang Majus menempuh berkilo jarak untuk menyembah Sang Terang. Dihaturkanlah emas, kemenyan, dan mur, lambang penyerahan diri. Yang terbaik dan termurni disajikan pada yang ilahi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami pun ingin mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami ingin menggunakan seluruh talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus
Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah persembahan putra-putrimu ini. Inilah lambang penyerahan diri kami, niat baik, usaha dan perjuangan kami untuk memuliakan nama-Mu serta berbagi dengan sesama. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan persembahan yang layak di hadirat-Mu, serta Kau satukan dengan persembahan abadi Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kristus telah lahir. Bergembiralah dunia. Bersoraklah bumi, laut, gunung, dan lembah. Bukalah hati untuk kedatangannya. Sambutlah dia dengan penuh syukur. Dialah Raja semesta yang benar dan mulia. Besarlah anugerahnya bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran Kristus penyelamat dunia. Semoga rasa syukur ini mampu kami wujudkan dalam sikap hidup yang baik, yang bermanfaat bagi sesama, serta kemuliaan nama-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Romo, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, untuk menutup ibadat madah Natal pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terimalah syukur kami atas kelahiran Putra-Mu dan atas karunia tahun yang baru, yang kami ungkapkan lewat ibadah pujian ini. Semoga setiap doa yang kami lambungkan, setiap pujian yang kami kidungkan, serta setiap kata yang kami renungkan, berkenan kepadamu dan menjadikan berkat bagi semua yang hadir. Tuntunlah kami dalam menjalani hidup hari demi hari, hingga saatnya nanti kami boleh bersatu denganmu dalam kemuliaan surgawi. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sampailah kita pada penghujung ibadah pujian ini. Mewakili tim pelayanan musik dan paduan suara Gereja Santo Ignatius Magelang, perkenankanlah kami menghaturkan terima kasih
kepada yang pertama, Romo Petrus Suratmin PR yang sudah berkenan memberikan renungan dalam ibadah ini. Yang kedua, kepada para petugas liturgi, prodiakon, narator, dirigen, tim paduan suara, ensambel musik, seremonarius, tata altar, kolektan, petugas tatip, operator LCD, operator sound system, koster, serta semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah mengambil peran dalam pelaksanaan ibadah ini. Yang ketiga, kepada panitia Natal dari wilayah Giovanni yang telah mendukung pelaksanaan ibadah ini. Dan yang keempat, kepada seluruh umat yang telah hadir, baik dari paroki Ignatius, paroki lain maupun dari gereja denominasi yang lain. Semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi semua yang terlibat. Kini marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut berkat Tuhan melalui gembala kita, Romo Petrus Suratmin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian yang ada di sini, orang-orang yang kita kasih, keluarga, komunitas, usaha dan perjuangan hidup kita selanjutnya, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, madah Natal sudah selesai. Pergilah kita diutus memberitakan kebaikan Tuhan.